Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa takut akan kekurangan? Takut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Atau mungkin merasa khawatir tentang masa depan, bagaimana nanti makan, bagaimana nanti bayar sekolah anak, bagaimana nanti hidup? Ketahuilah, sahabatku, rasa takut itu adalah fitrah sebagai manusia. Tapi Islam datang sebagai cahaya, penuntun yang mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran yang membelenggu. Karena ada satu janji dari Allah yang seharusnya membuat hati kita tenang. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud 6. Ayat ini bukan sekadar rangkaian kata indah dalam mushaf. Ia adalah janji. Janji dari Zat yang Maha Benar, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Coba kita renungkan sejenak semua makhluk hidup di bumi ini, dari serangga kecil yang mungkin tak kasat mata, hingga gajah di padang Afrika, semuanya Allah beri rezeki. Lalu, apakah mungkin kita sebagai manusia, makhluk paling mulia, justru ditelantarkan? Sahabat, mari kita lihat keajaiban di sekitar. Pernahkah kalian melihat burung-burung yang terbang bebas di langit? Mereka tak punya kulkas, tak punya dompet, tak punya toko untuk belanja. Tapi setiap hari mereka bisa makan, bisa memberi makan anak-anaknya. Itu karena siapa? Itu karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hr. Tirmidzi. Subhanallah. Burung itu keluar pagi hari, tidak tahu akan makan di mana, tapi tetap terbang dengan yakin. Karena mereka percaya. Dan kita punya akal, punya ilmu, punya kekuatan untuk bekerja, masihkah kita ragu akan janji Allah? Sahabat, dalam surat Hud ayat 6 tadi, Allah tidak hanya mengatakan bahwa Dia yang memberi rezeki, tapi juga disebutkan. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Artinya, segala sesuatu di mana kita tinggal, di mana rezeki kita tersimpan, bagaimana cara kita mendapatkannya, semua itu sudah ditulis oleh Allah jauh sebelum kita lahir. Tidak akan salah sasaran. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Dan rezeki yang bukan milik kita pun tidak akan datang walau dipaksa. Tapi apakah itu berarti kita boleh pasrah dan malas? Tidak, sahabatku. Islam tidak mengajarkan pasrah yang lemah. Justru kita diperintahkan untuk berusaha, untuk bergerak, untuk bekerja. Tapi bukan dalam kekhawatiran, melainkan dalam keyakinan. Usaha kita adalah ibadah. Tawakal kita adalah bentuk keimanan. Lihatlah Nabi Musa. Ketika berada di tengah laut, dengan pasukan Fir'aun mengejar dari belakang, secara logika tidak ada jalan keluar. Tapi dengan izin Allah, laut terbelah. Kenapa? Karena Musa yakin pada Rabb-Nya. Lihat juga Maryam, ibunda Nabi Isa. Ketika sedang dalam keadaan lemah,
melahirkan di bawah pohon kurma, Allah tidak langsung memberinya makanan. Tapi Allah berfirman, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Quran Surat Maryam 25. Maryam harus menggoyangkan pohonnya terlebih dahulu. Padahal, menggoyangkan pohon kurma bukan perkara ringan, apalagi oleh seorang perempuan yang baru melahirkan. Tapi itulah pelajaran dari Allah, kita harus berusaha dulu. Rezeki itu sudah disiapkan, tapi kita tetap harus mengambilnya. Sahabatku, kadang kita merasa rezeki datang dari bos, dari gaji, dari klien, dari usaha. Tapi sebenarnya, mereka hanyalah perantara. Sumber utamanya tetap Allah. Maka jika suatu hari pintu rezeki dari satu arah tertutup, jangan panik. Bisa jadi Allah sedang membuka pintu rezeki dari arah lain yang tak kita sangka. Ingat firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, kuncinya adalah takwa. Bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal keimanan, kejujuran, kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah. Mulai hari ini, yuk kita ubah cara pandang kita terhadap rezeki. Jangan takut kekurangan, karena Allah yang menjamin. Jangan iri terhadap rezeki orang lain, karena bagian kita sudah pasti. Jangan malas, karena usaha adalah bagian dari iman. Jangan tinggalkan takwa, karena itu adalah kunci utama dibukanya pintu rezeki. Sahabatku, hidup ini memang penuh tantangan, tapi jangan pernah biarkan rasa takut mengalahkan keyakinan kita kepada Allah. Ingat, setiap pagi mentari terbit, itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah lalai terhadap makhluknya. Kalau burung saja Allah cukupkan, bagaimana mungkin kita, yang diciptakan lebih mulia, akan ditelantarkan? Maka tetaplah semangat, terus berikhtiar, dan perkuat tawakal. Percaya, bahwa selama kita dekat dengan Allah, pintu-pintu rezeki akan selalu terbuka meski dari arah yang tak pernah kita sangka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi pengingat dan penyejuk hati di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang tercerahkan dengan pesan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.